Bab 701, bertele-tele. Senang bertemu denganmu juga, Wester, jawab Ratu Primordium. Saya kira Anda ada di sini karena teman muda kita di sini. Tanya Barat, sepertinya aku sudah tahu kenapa kamu ada di sini. Bagaimana kita melanjutkannya? Ratu Primordium bertanya. Wester menoleh ke arah Sang dan menatapnya sambil menggaruk dagunya sambil berpikir. Kamu memiliki spirit sense 5 kali lipat, kan? Sang mengangguk. Kamu bukan seorang penyihir, kan? Tanya Barat. Sang mengangguk lagi. Wester tanpa sadar mengangguk beberapa kali saat dia mulai berpikir. Sulit, kata Wester. Kami tidak terlalu memikirkan supremasi penyihir dalam kehidupan sehari-hari. Semua orang yang kami kenal sudah menjadi penyihir. Hanya ketika terdapat perbedaan nyata, kita dapat mencatat perbedaannya. Saya tidak berbeda, tambah Wester. Aku bahkan belum memikirkan kemungkinan bahwa seorang pejuang akan menjadi cukup kuat untuk menyaingi penantang raja. Kemungkinan itu sepertinya masih jauh di masa depan. Wester tetap diam selama beberapa detik. Ratu Primordium dan Sang tidak mengatakan apapun. Dulu, sekarang, dan masa depan, kata Wester. Di masa lalu, para penyihir bersikap antagonis terhadap para pejuang. Saat ini, para penyihir tertarik untuk membesarkan para pejuang. Masa depan masih belum pasti. Apakah masa lalu akan terulang kembali, atau akankah ada kerjasama? Wester terdiam beberapa saat lagi. Masa lalu menentukan masa depan, tapi masa lalu tidak selalu benar. Penyesalan adalah sebuah kata, dan jika masa lalu selalu benar, penyesalan tidak akan ada. Kami adalah orang-orang masa kini, bukan masa lalu. Keputusan-keputusan ini hanya dapat diambil oleh orang-orang di masa lalu, kata Wester. Kalau begitu, ini berarti, Ratu Primordium berkata perlahan. Barat mengangguk. Saya harus bertanya pada leluhur. Sedikit kegugupan Sang kembali muncul. Kaisar Petir. Lucius pernah mengatakan bahwa bahkan seorang kaisar pun tidak dapat melihat kemanusiaan, tetapi ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh seorang kaisar. Mungkin ada cara lain untuk mengetahui tentang kedekatan Sang. Kalian berdua tunggu di sini, kata Wester sebelum meninggalkan kamarnya dan berjalan ke pintu yang lebih besar di samping kamarnya. Saat ini, Sang tidak yakin apakah dia ingin bertemu dengan Kaisar Petir atau tidak. Semakin dekat dia dengannya, akan semakin berbahaya, tapi Sang juga tidak ingin tertinggal dalam kegelapan. Sang ingin bertanya kepada penjaga tentang tubuh prajuritnya, tapi dia memutuskan bahwa ini adalah topik yang sebaiknya ditinggalkan nanti. Untuk saat ini, penting untuk melihat apakah Sang akan bertahan atau tidak. Benar saja, terungkapnya kekuatan Sang yang sebenarnya telah menciptakan gelombang besar, dan berita itu bahkan sampai ke Kaisar Petir, salah satu dari 10 makhluk terkuat di dunia. Sementara itu, Wester sedang berjalan melewati koridor panjang dan berhenti di depan sebuah pintu sederhana. Seperti biasa, dia dengan sopan mengetuk dan masuk beberapa saat kemudian. Halo, Wester, seorang lelaki tua yang duduk di belakang meja berkata dengan suara ramah. Saat ini, Kaisar Petir sedang membaca buku sambil mengoreksi beberapa hal. Selamat malam, Tuan, sapa Wester ketika memasuki kantor. Apakah kita menemukannya? Kaisar Petir bertanya. Sayangnya, tidak, Tuan, jawab Wester. Kaisar Petir menghela nafas panjang. Dan di sini saya berharap pada akhirnya saya bisa mendapatkan sesuatu yang positif untuk dilaporkan kepada orang lain. Sejak kekejian alam kelima mulai muncul, yang lain semakin banyak mengeluh. Tahukah Anda, pada awalnya, mereka sebenarnya tidak terlalu peduli. Tentu, mereka sedikit mengeluh, tapi itu lebih untuk pertunjukan. Petik 2. Tetapi begitu kota-kota mereka mulai menghilang, mereka tiba-tiba mengeluh. Anda tahu, saya sudah lama mencoba meminta bantuan mereka, tetapi mereka selalu mengatakan bahwa mereka terlalu sibuk. Dan sekarang, tiba-tiba, semua orang menawarkan bantuan mereka untuk menemukan anak bencana. Sejujurnya, jika mereka menawarkan bantuan mereka lebih awal, kita mungkin sudah menemukan anak bencana sekarang. Tetapi sekarang, Kaisar Petir berkata sebelum dia menghela nafas lagi. Mari kita hadapi itu. Beberapa abad telah berlalu, dan anak bencana pasti sudah mengetahui status mereka. Terlebih lagi, mereka mungkin menemukan cara untuk bersembunyi. Barat tetap diam. Kaisar Petir bukanlah penggemar lingkaran sosial yang besar, dan Wester pada dasarnya adalah satu-satunya makhluk di bawah alam Kaisar Penyihir yang ia ajak bicara. Tentu saja, itu juga berarti Kaisar Petir tidak punya banyak orang untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Wester sudah terbiasa mendengarkan keluhan Kaisar Petir. Kau tahu, Kaisar Petir melanjutkan, kita mungkin bisa menemukannya dalam beberapa tahun pertama, tapi karena kita hanya punya akses ke beberapa raja penyihir untuk menjelajahi seluruh dunia, kita tidak bisa mencarinya dengan efektif, seperti yang diperlukan. Jika yang lain setuju untuk mencari di wilayah mereka sendiri, keadaan tidak akan seperti ini. Sekarang, semua orang bersedia membantu. Berapa juta kematian yang terjadi? Sekitar 80, Tuan, kata Wester. Hah, Kaisar Petir berkata dengan bingung. 80 juta kematian, Tuan, kata Wester. Setidaknya, itulah jumlah kematian di wilayah kami. Kaisar Petir berkedip beberapa kali karena terkejut. Hanya. Barat mengangguk. Kiran bereaksi dengan sangat efisien dan efektif terhadap perubahan parameter. Yah, senang mendengarnya, kata Kaisar Petir dengan keterkejutan yang positif. Adam dan Kali baru-baru ini memberitahu saya berapa banyak kerugian yang mereka alami.
Mereka kehilangan lebih dari 700 juta dolar. Saya perkirakan kita akan mengalami kerugian sekitar 300 juta. 80 juta, iya. Sepertinya Kiran telah melakukan pekerjaan luar biasa, puji Kaisar Petir. Pokoknya, kita harus benar-benar mencari anak bencana. Menurutku tindakan selanjutnya adalah membuat setiap penyihir agung di luar pasukan kita melakukan tes garis keturunan. Beri mereka kristal mana kelas 5 untuk masalah mereka, Kaisar Petir mengangguk. Ya, Tuan, kata Wester. Kesunyian. Setelah sekitar 10 detik, Kaisar Petir mengalihkan pandangan dari bukunya dan memandang Wester dengan alis berkerut. Melihat Wester berdiri diam di sana dan memandangnya membuat Kaisar Petir merasa tidak nyaman. Apakah kamu membutuhkan yang lain, Wester? Dia bertanya dengan hati-hati. Tuan, saya di sini bukan karena anak bencana, kata Wester. Kaisar Petir berkedip beberapa kali karena terkejut. Tapi kenapa? Kesunyian. Oh, aku melakukannya lagi, bukan? Dia bertanya. Ya, Tuan, jawab Wester. Kaisar Petir menghela nafas. Sudah kubilang padamu, kamu bisa menyela dan memberitahuku kapan aku melakukan itu. Saya tahu, Tuan, kata Wester, tetapi saya senang mendengarkan keluhan Anda. Kaisar Petir tertawa sedikit karena merasa tidak nyaman. Baiklah, asal kamu tahu. Omong-omong, apa yang membawamu ke sini, Wester? Bab 702, Bencana. Tuan, apakah Anda ingat negosiasi mengenai para pejuang? Tanya Barat. Yang sedang terjadi saat ini. Kaisar Petir bertanya. Mereka berakhir beberapa tahun yang lalu, Wester mengoreksi. Hah, sudah, cepat sekali, Pak, kami bernegosiasi selama 20 tahun, komentar Wester. Oh, sebanyak itu. Kurasa waktu berlalu begitu cepat ketika kamu sedang bersenang-senang, Kaisar Petir menambahkan. Negosiasi telah selesai, dan kami telah menerima para prajurit hari ini. Ada juga prajurit di antara mereka yang secara efektif menciptakan semua prajurit lainnya di wilayah keluarga Twilight Dust. Tunggu, kamu tidak memberitahuku bahwa dia meninggal, kan? Kaisar Petir bertanya. Tidak, Tuan, dia tidak mati, jawab Wester tanpa ada nada jengkel dalam suaranya. Faktanya, dia sedang berdiri di dekat ruang singgasana sekarang. Kaisar Petir berkedip beberapa kali karena terkejut. Kemudian, dia melihat ke ruang singgasana dan langsung ke arah Sang. Sang tidak merasakan semua ini. Oh, wow, kata Kaisar Petir dengan terkejut. Ya, aku mengerti kenapa kamu ada di sini sekarang. Ya ampun, itu lebih cepat dari yang kukira. Apa aku tidak sengaja terganggu selama 10.000 tahun lagi? Tidak, Tuan, Anda tidak melakukannya, jawab Wester dengan tenang. Aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa mendapatkan sens roh 5 kali lipat tanpa bantuan kekaisaran lain. Tampaknya hampir mustahil. Katakanlah, Wester, apakah kita punya andil dalam hal itu? Kata Kaisar Petir. Dia sudah seperti itu ketika sampai di sini, Tuan, jawab Wester. Saya bisa bertanya kepadanya tentang bagaimana dia bisa melakukan itu. Tidak, kata Kaisar Petir dengan suara yang menyembunyikan sedikit kegembiraan. Aku sudah lama tidak berkesempatan menggunakan mantra ini. Biarkan aku bersenang-senang. Tentu saja, Tuan, jawab Wester. Kemudian, Kaisar Petir menutup matanya, dan mulutnya dengan perlahan mengucapkan kata-kata rumit. Sepertinya tidak ada yang berubah, tapi Wester tahu bahwa kenyataan di sekitar mereka sedang berubah. Gelombang kecil dan lambat memanjang dari perpustakaan Kaisar Petir dan meluas menuju Sang. Sang tidak menyadari semua ini. Ombak itu perlahan-lahan tampak mengelilingi Sang, dan sesaat kemudian, mereka kembali menuju Kaisar Petir. Namun kali ini ombaknya memiliki bentuk dan warna yang berbeda dari sebelumnya. Mayoritas gelombang berwarna hitam atau putih, tetapi gelombang biru dan merah juga sangat sedikit. Setelah beberapa detik, semua ombak lenyap, dan Kaisar Petir membuka matanya. Kemudian, Kaisar Petir mengerutkan kening. Dia menyimpan bukunya dan meletakkan tangannya di dagunya dengan ekspresi gelisah. Ekspresi Wester tidak berubah, tapi jauh di lubuk hatinya, dia cukup terkejut. Hanya ada sedikit hal yang dapat memotivasi Kaisar Petir untuk menanggapi masalah ini dengan serius. Seringkali, dia sangat malas dan bercanda. Jarang sekali melihatnya seserius ini. Kaisar Petir tetap diam selama beberapa detik. Sulit, katanya. Apa maksudmu, Tuan? Tanya Barat. Kepribadiannya nyaris unik, kata Kaisar Petir. Dia hampir sama apatisnya dengan sepotong baja dingin, tapi dia juga orang paling termotivasi yang pernah saya lihat. Hal ini cukup mengejutkan Wes. Kaisar Petir berusia lebih dari 300.000 tahun, dan dia telah bertemu banyak orang. Namun, prajurit di ruang singgasana ini adalah orang paling termotivasi yang pernah dilihat Kaisar Petir. Apakah itu termasuk Dewa Penyihir? Tanya Barat. Tentu saja, Kaisar Petir mengangguk. Lucius mungkin pekerja keras, tapi dia juga senang berbicara dengan teman-temannya. Pejuang ini, sebaliknya, tidak tertarik pada hal lain. Kekuasaan adalah satu-satunya hal yang menarik baginya dalam hal apapun. Untuk apa? Tanya Barat. Untuk kekuasaan, jawab Kaisar Petir. Kekuatan demi kekuasaan, tujuan kosong. Dia hidup demi menapaki jalan itu. Seseorang seperti itu tidak mengenal kesetiaan, kemanusiaan, kebahagiaan, atau empati.
Jika dia mendapat kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya sebagai imbalan karena mengkhianati semua orang yang dia anggap terhubung dengannya, dia akan melakukannya. Dengan asumsi dia memenangkan turnamen besar dan menjadi raja prajurit pertama dalam 300.000 tahun, dia tidak akan berhenti begitu saja. Dia akan terus menyempurnakan kekuatannya, dan dia akan melakukan segala daya untuk menjadi kaisar prajurit. Jika perlu, dia akan mengorbankan seluruh dunia dan membunuh setiap makhluk hidup. Kaisar petir menarik napas dalam-dalam. Jika dia selamat, suatu hari dia akan membawa bencana ke atrium. Bisa dibilang, Anda juga bisa memberinya gelar anak bencana, tapi untuk alasan yang berbeda. Jika kita merawatnya, dia akan membahayakan seluruh dunia. Kesunyian. Kedengarannya familiar, kata Wester. Kaisar petir mengangguk sambil mengerutkan kening. Ya, dia hampir seperti anak itu. Itu menjelaskan bagaimana dia menjadi begitu kuat tanpa dukungan, kata Wester. Kesunyian. Bagaimana kita melanjutkannya? Wester bertanya setelah beberapa detik. Dalam keadaan normal, aku akan segera memerintahkan eksekusinya, kata Kaisar petir. Membantunya sama dengan mengundang kekejian ke rumah kita. Tapi ada 3 hal yang membuatku ragu. Pertama, aku bilang dia hampir sedingin sepotong logam, yang penting hampir. Terkubur jauh di lubuk hatinya adalah seseorang yang menangis kesakitan, kesepian, dan penyesalan. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan tidak baik untuk dirinya atau orang lain. Namun, bagian dari dirinya telah ditekan sedemikian rupa sehingga hampir mustahil untuk menyentuh inti yang tertekan itu. Tetapi ada kemungkinan, jika keajaiban terjadi, dia bisa berubah menjadi orang lain secara efektif. Dia seperti ini karena segunung rasa sakit menekannya. Dia tidak bisa melarikan diri atau menghadapinya, itulah sebabnya dia hanya bisa mengabaikannya. Jika kita bisa membuatnya menghadapi gunung, dia mungkin berubah menjadi orang lain. Seseorang yang menghargai persahabatan, kesetiaan, dan kejujuran. Dalam hal ini, dia berbeda dari anak itu. Anak itu tidak bisa memiliki perasaan ini, sedangkan prajurit ini bisa memilikinya tapi menolak untuk memilikinya. Alasan kedua dari keraguan-raguanku adalah karena anak itu, Kaisar petir menambahkan. Yang lain masih membicarakan anak itu, dan jika keadaan terus berjalan seperti ini, pada akhirnya dia akan menjadi kaisar. Dia kemungkinan besar akan menjadi kaisar terkuat, dan seluruh dunia akan berada di bawah kekuasaannya. Aku khawatir tidak ada yang bisa melawannya. Kami para kaisar sudah tua, dan kami bangkit pada saat semua posisi kaisar pada dasarnya diperebutkan. Tak satu pun dari kami berada di levelnya karena kami tidak bersedia mengorbankan segalanya demi kekuasaan. Tetapi prajurit ini mungkin saja. Tentu saja, ini hanya harapan kecil. Kesunyian. Dan bagian terakhirnya, tanya Barat. Kaisar petir memandang sang. Dia mengingatkanku pada Lucius. Bab 703, Takdir. Wester mengangkat alisnya ketika mendengar itu. Dewa penyihir. Dia bertanya dengan ketidakpastian. Kaisar petir mengangguk. Di satu sisi, dia merasa seperti versi alternatif dari Lucius. Lucius adalah orang baik yang menyembunyikan inti gelap dari hasrat dan rasa lapar. Hampir sepanjang waktu, dia adalah orang yang menyenangkan yang membangkitkan niat baik dari semua orang. Namun, dalam beberapa kesempatan yang sangat jarang terjadi, dia juga kehilangan ketenangannya, dan ketika itu terjadi, dia sering kali lupa mana yang benar atau salah. Tentu saja, setelah dia tenang, dia menjadi malu dan berusaha memperbaiki perbuatannya semaksimal mungkin. Dia dengan tulus menyesali beberapa tindakannya. Tetapi prajurit ini justru sebaliknya, kata Kaisar petir sambil mengusap janggut kecilnya. Dia tampak seperti seseorang yang hanya melakukan hal-hal egois dan tidak pernah melakukan hal lain. Tapi siapa yang tahu, mungkin, dari waktu ke waktu, dia juga melakukan sesuatu yang baik tanpa disadari. Mungkin saja itu kebetulan, tapi dalam arti tertentu, tidak ada kecelakaan yang nyata. Jika Anda membuat keputusan, sesuatu di dalam diri Anda ingin mengambil keputusan itu. Anda mungkin percaya bahwa Anda telah melakukan sesuatu yang tidak Anda inginkan secara tidak sengaja, namun pada akhirnya, Anda tidak akan memilih apa yang Anda miliki jika tidak ada. Tidak ada sebagian kecil dari Anda yang ingin membuat pilihan itu. Kaisar petir tetap diam selama beberapa detik. Apa perintah Anda, Tuan? Tanya Barat. Kaisar petir tetap diam. Lalu, beberapa detik kemudian, dia menghela nafas. Aku tidak tahu. Kau tahu, saat aku ragu dengan seseorang, aku cenderung menatap matanya, tapi... Barat tidak menjawab. Ngomong-ngomong, kenapa dia tidak punya mata? Kaisar petir bertanya. Aku tidak bertanya, kata Wester. Yah, itu tidak masalah, kata Kaisar petir. Beberapa orang punya cara yang sangat aneh dalam hal latihan. Misalnya, Mirana menolak keluar di siang hari, dan dia juga menolak melihat keluar di siang hari. Dia ingin menjaga indera kegelapannya setajam mungkin. Terlebih lagi, Adam menggunakan bagian tubuhnya sendiri untuk menganalisis perasaan tubuhnya sendiri untuk memahami konsep kehidupan. Dan Kali bahkan rela mengalami koma selama lebih dari 5.000 tahun ketika dia menjadi raja penyihir untuk merasakan efek melewati kematian. Saya tidak akan terkejut jika prajurit itu memutuskan untuk memotong matanya karena alasan yang sewenang-wenang. Sebenarnya, tahukah kamu kalau, Tuan, sela Wester, kau menjadi teralihkan? Kaisar petir berkedip beberapa kali karena terkejut. Oh, ya, benar.
Kemudian, dia mengerutkan kening lagi dan menggaruk dagunya sambil berpikir. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Setelah beberapa detik, Kaisar Petir bersandar di kursinya dengan ekspresi tidak yakin. Apa yang akan dilakukan Kaisar lainnya? Tiba-tiba Barat bertanya. Yang lain, Kaisar Petir mengulangi sambil bersenandung sedikit. Lalu, ekspresi kompleks muncul di wajahnya. Yah, kamu sudah dengar alasan mereka mempertimbangkan untuk menjadikan orang gila itu seorang kaisar, kata Kaisar Petir. Barat mengangguk. Kekuatan, otoritas, takdir, dan kebenaran, kan? Tanya Barat. Kaisar Petir mengangguk. Tentu saja, itu hanya dengan asumsi bahwa prajurit ini adalah seorang mage. Seperti yang kamu tahu, yang lain bukanlah penggemar berat fisika, terutama Mirana. Jika dia seorang penyihir, mereka mungkin akan berinvestasi padanya dengan alasan yang sama seperti mereka ingin menjadikan anak itu seorang kaisar. Kekuasaan adalah takdir, dan setiap orang harus mendapat kesempatan untuk memenuhi takdirnya. Jika kita tidak mengizinkan anak itu menjadi kaisar, dia mungkin akan mencoba membunuh salah satunya, lalu bagaimana? Apakah kita harus mengeroyok seseorang karena mereka mencoba membunuh orang yang berusaha membuat mereka lemah? Petik 2. Manusia mencari kekuasaan, dan menolak seseorang mencari kekuasaan sama saja dengan mengacaukan nasib Atrium. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan takdirnya. Kemudian, Kaisar Petir menghela nafas. Tapi, mengapa kita menghancurkan semua jalan lain saat itu? Berdasarkan logika itu, bukankah kita juga harus memberi kesempatan hidup pada kekejian? Kaisar Petir menghela nafas lagi. Terlebih lagi, alasan lain mengapa mereka bersedia menerima kemungkinan anak itu menjadi kaisar adalah kekejian. Kami tidak cukup kuat untuk menghentikan mereka, itulah sebabnya kami membutuhkan seseorang yang lebih kuat. Tapi lalu bagaimana? Hal pertama yang dilakukan orang gila seperti itu adalah membunuh setiap kaisar lain untuk bergabung dengan Lucius dalam keilahian. Dan prajurit ini tidak lebih baik. Dia akan melakukan hal yang sama. Apakah ini takdir kita? Apakah takdir kita adalah mati di hadapan orang-orang gila yang gila ini? Kaisar Petir bertanya. Saya menolak untuk mempercayai hal itu, tambahnya. Lucius telah menjadi Tuhan kita, dan jika Lucius menginginkan sesuatu terjadi, itu akan terjadi. Jika orang gila ini mencapai kekuasaan, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya. Tetapi bagaimana jika dia tidak seharusnya meraih kekuasaan? Bagaimana jika dia diutus sebagai musuh, seseorang yang seharusnya menyatukan semua orang untuk melawan mereka dan membangunkan kita dari rasa berpuas diri? Kaisar Petir tetap diam lagi. Dan kemudian, dia mengerang kesal. Astaga, ini keterlaluan, teriaknya kesal. Kau tahu, aku sudah mengikuti Lucius sejak kami magang. Dia luar biasa bahkan saat itu, dan aku hanya sedikit lebih berbakat daripada yang lain. Aku terus mengikutinya kemanapun, dan setiap kali aku takut kami akan mati, Lucius menyelamatkan kita. Saya tidak pernah menjadi orang yang memutuskan apa yang akan kami lakukan. Saya hanya ada di sana untuk membantu teman saya mencapai tujuannya. Saya selalu hanya bertindak sebagai pendukung. Saya tidak pernah ingin memerintah sebuah kekaisaran atau semacamnya. Kaisar Petir menghela nafas lagi. Aku hanya ingin bertualang dengan Lucius lagi. Kesunyian. Kemudian, Kaisar Petir tiba-tiba mengambil salah satu buku itu, meletakkan kakinya di atas meja, bersandar, dan meletakkan buku itu di wajahnya. Aku sedang tidur siang. Aku tidak mau berurusan dengan ini sekarang. Kesunyian. Wester hanya memandang Kaisar Petir dengan datar. Tanyakan padaku lagi dalam 1000 tahun, kata Kaisar Petir sambil mengusir Wester dengan tangan kanannya. Wester berkedip sekali tanpa emosi. Dan apa yang harus aku lakukan padanya sampai saat itu? Wester bertanya secara profesional. Entahlah, kata Kaisar Petir sambil mengangkat bahu. Perlakukan saja dia seperti penantang raja sampai saat itu tiba. Siapa tahu, mungkin dia akan bunuh diri dengan latihannya sebelum itu. Wester tidak ingin melakukan apapun selain mengerang atau mendesah, tapi dia tidak akan pernah melanggar etika seperti itu. Jika raja lain tahu bagaimana kaisar mereka mengambil keputusan. Saya akan melakukan apa yang diperintahkan, Tuan, kata Wester sambil membungkuk sopan. Lalu, dia perlahan keluar dari kamar. Bab 704, Solusi. Sang dan Ratu Primordium telah menunggu di depan gerbang raksasa selama beberapa menit. Tampaknya keputusan yang diambil tidaklah mudah. Kaisar Petir mungkin sedang memeriksa setiap kemungkinan secara menyeluruh untuk membuat keputusan terbaik. Dan akhirnya, pintu terbuka. Wester berjalan keluar gerbang dan dengan tenang menutupnya di belakangnya. Kemudian, dia berjalan menuju Sang dan Ratu Primordium. Perut Sang menegang. Saat kebenaran telah tiba. Wester memandang Sang dan tersenyum sopan. Selamat datang di Lightning Manor, katanya dengan nada ramah. Sang menghela nafas lega. Terima kasih. Wester mengangguk dan kemudian menoleh ke Ratu Primordium. Leluhur telah memutuskan bahwa dia akan diperlakukan sebagai awan. Terima kasih, Wester, kata Ratu Primordium. Sang masih tidak bisa melihat apa yang sedang dilakukan Ratu Primordium atau seperti apa penampilannya. Permisi, tiba-tiba Sang berkata. Ya, Wester bertanya sambil menatap Sang. Bagian jiwaku yang bertanggung jawab atas hubungan prioritas antara pusat jiwaku dan inti jiwaku telah diubah, kata Sang, mengulangi kata-kata Ratu Primordium.
Ratu Primordium telah memberitahuku bahwa aku membutuhkan seseorang dengan konsep kehidupan tingkat 2 untuk mengatasi masalah itu. Barat mengangkat alisnya. Oh, jika aku mengingatnya dengan benar, itu yang kalian para pejuang sebut sebagai tubuh prajurit, kan? Sang mengangguk. Kedengarannya seperti sesuatu yang berguna bagi seorang pejuang, kan? Ya, jawab Sang, tapi aku bukan seorang pejuang. Kamu bukan seorang pejuang, Wester bertanya dengan alis terangkat. Ya, tahap impose yang dimiliki prajurit lain bukanlah nama yang akurat untuk alam saya. Saya memiliki 4 jalan, 4 impos, dan saya memahami koneksi dunia sebelum saya mencapai alam kelima. Begitulah cara saya menciptakan 5 indera roh saya, Sang menjelaskan. Oh, menarik, renung Wester. Kau tahu, bertahun-tahun yang lalu, ada jalan lain juga, tapi karena sesuatu yang terjadi, jalan lain ini tidak ada lagi. Sang tidak memperlihatkannya, tetapi mendengar kata-kata Wester memberikan perasaan yang aneh pada Sang. Penjaga adalah orang pertama, selain Tuhan dan orang-orang yang terlibat dengan Tuhan, yang mengakui bahwa ada jalan lain di masa lalu. Semua orang percaya bahwa para penyihir selalu lebih unggul dan bahwa dewa penyihir adalah seorang penyihir yang sangat kuat. Fakta bahwa dulu ada pejuang hanya diungkapkan oleh dewa, tapi hari ini, Sang telah menerima verifikasi eksternal. Saya tahu sedikit tentang Path yang lama, kata Wester dengan nada ramah, dan dari apa yang saya baca, pada dasarnya Anda menggunakan 2 Path yang berbeda. Kalau saya tidak salah, benda yang Anda sebut impose itu disebut weapon intent pada saat itu, dan digunakan oleh para pejuang. Sementara itu, benda yang kamu sebut dengan World Connection adalah sesuatu yang digunakan oleh para manipulator dunia, orang-orang yang bertarung dengan mengendalikan dunia di sekitar mereka. Dari apa yang saya lihat, Anda memulai dengan jalur master senjata dengan menciptakan begitu banyak jalur, melanjutkan ke jalur pejuang dengan menciptakan begitu banyak impos, dan terakhir, tiba di jalur manipulator dunia dengan memahami apa yang Anda sebut koneksi dunia. Petik 2. Wester menggaruk dagunya. Benar saja, menyebutmu seorang pejuang akan terasa agak aneh. Kamu telah menciptakan jalanmu sendiri. Sang menjadi sedikit cemas dan bersemangat. Ada seseorang yang berdiri di depannya yang mengetahui bagaimana para pejuang kuno bertarung dan berlatih. Mungkin, saya tahu apa yang Anda pikirkan, kata Wester, tapi menurut saya bukan ide yang baik untuk memberitahu Anda bagaimana orang-orang di masa lalu berlatih. Sang menarik napas dalam-dalam. Dia tidak yakin apakah dia lega atau frustrasi. Masa lalu harus tetap menjadi masa lalu, kata Wester. Kamu telah cukup berhasil dalam menciptakan jalanmu sendiri, dan menurutku kamu harus melanjutkannya. Apakah kamu sudah memiliki rencana untuk mencapai alam ke-6? Dia bertanya. Sang mengangguk. Void casting, tapi untuk tubuhku. Aneh sekali, kata Wester. Kamu sekarang telah terjun ke jalur berserker. Ketika Sang mendengar kata-kata Wester, beberapa ketidakpastian dalam pikirannya lenyap. Sang cukup yakin bahwa apa yang dia coba ciptakan akan berhasil, tapi dia tidak bisa sepenuhnya yakin. Lagi pula, sejauh yang dia tahu, tidak ada seorang pun yang pernah melakukan hal itu, setidaknya sejauh yang dia tahu. Tapi sekarang, Kustodian telah membicarakan tentang hal yang ingin diciptakan oleh Sang. Dan itu adalah sesuatu yang pernah digunakan berserker di masa lalu. Dari apa yang kubaca, berserker menggunakan kemampuan ini untuk memenuhi tubuh mereka dengan mana, meningkatkan kekuatan dan kemampuan regeneratif mereka secara signifikan dalam waktu singkat. Tentu saja, ada lebih banyak kegunaannya. Misalnya, seperti yang kalian tahu, kami para penyihir menggunakan void casting untuk mantra kami, dan ada juga bentuk void casting yang pernah digunakan oleh manipulator dunia di masa lalu. Tergantung bagaimana Anda menggunakannya dan bentuk apa yang Anda buat, efeknya akan berbeda. Tetapi saya pikir kita menyimpang terlalu jauh dari topik tersebut, kata Wester. Ini tentang tubuh prajuritmu. Sang mengangguk. Biarkan aku melihat jiwamu. Wester mengulurkan salah satu jarinya dan menyentuh dahi Sang. 2 detik kemudian, dia menarik tangannya. Aku mengerti, kata Wester. Jadi, itu sebabnya kamu tidak punya mata. Sang hanya mengangguk tanpa berkata-kata. Untuk masalahmu, ya, aku bisa menyelesaikannya. Sang menarik napas dalam-dalam. Tubuh prajuritnya. Fakta bahwa pikirannya selalu satu tingkat lebih rendah dari tubuhnya. Masalah ini bisa diselesaikan oleh orang yang berdiri di depannya. Apa dampaknya? Sang bertanya. Yah, kata Wester sambil terdiam. Dia tidak segera menjawab, dan dia hanya menatap Sang. Percakapannya dengan Kaisar Petir terlintas di benaknya. Pejuang ini tidak akan berterima kasih. Prajurit ini mungkin menjadi akhir dari Lightning Manor di masa depan. Namun, di sisi lain, Kaisar mengatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan takdirnya. Pilihannya sulit. Dan akhirnya, perintah Kaisar Petir menembus kepala Wester. Perlakukan saja dia seperti penantang raja. Pada akhirnya, Wester memutuskan untuk melakukan hal itu. Ada 2 cara untuk mengatasi masalah ini, kata Wester. Cara normalnya adalah mengembalikan jiwamu seperti seharusnya. Kamu akan bisa melatih pikiranmu sama seperti mage lainnya. Tetapi kekurangannya adalah kemampuanmu untuk mengubah mana menjadi energi kehidupan akan diperlambat 10 kali lipat. Akankah Sang menerimanya? Dia tidak yakin. Dan sebaliknya, Sang bertanya. Cara lain tidak akan melemahkan kemampuan regeneratifmu, tapi kamu tidak bisa melatih pikiranmu secara aktif.
Pikiranmu akan terus tumbuh dengan sendirinya, tapi itu bergantung pada waktu, bukan usaha. Selama kamu hidup cukup lama, pikiranmu akan menyusul tubuhmu. Namun, ada kelemahan lain. Kamu akan merasakan sakit yang berkepanjangan. Bab 705, Kecemasan. Sang tidak bereaksi secara khusus terhadap kata-kata Wester. Saya lebih memilih cara kedua, kata Sang. Kesunyian. Sang tidak bisa melihatnya, tapi Ratu Primordium sedang menatapnya dengan alis berkerut. Ketika penjaga berbicara tentang rasa sakit yang parah, dia mungkin berbicara tentang rasa sakit yang sangat serius, dan yang terpenting, Sang akan merasakan rasa sakit ini selama sisa hidupnya. Namun, Sang bahkan tidak menanyakan rasa sakitnya kepada penjaga. Hal ini tidak membuat Sang tampak seperti seseorang yang bisa menahan banyak rasa sakit, tapi seperti seseorang yang terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Namun, Sang memiliki spirit sense 5 kali lipat. Jadi, mungkin dia benar-benar tahu apa yang dia bicarakan. Kamu tidak peduli dengan rasa sakitnya. Barat bertanya sambil tersenyum. Tidak masalah, jawab Sang. Kesunyian. Kedua raja penyihir menunggu Sang menjelaskan lebih lanjut, tetapi Sang sudah mengatakan semua yang ingin dia katakan. Baiklah, kata Wester. Izinkan saya menjelaskan apa yang terjadi di tubuh Anda saat ini dan bagaimana kami akan mengubah keadaan. Jiwamu terhubung ke tubuhmu melalui tambatan. Kamu bisa melihatnya seperti benang yang menghubungkan dua hal. Bagian tubuhmu yang terhubung dengan tambatan disebut inti jiwa. Tambatannya terdiri dari beberapa koneksi. Bagian jiwamu yang terhubung dengan tambatan disebut pusat jiwa. Yang paling dekat dengan jiwa adalah pikiran karena inti jiwamu ada di otakmu. Oleh karena itu, pikiranmu akan menjadi semakin kuat seiring dengan semakin kuatnya jiwamu dan sebaliknya. Koneksi utama adalah koneksi terbesar dalam tambatan yang menghubungkan tubuh Anda dengan jiwa Anda. Ini adalah koneksi yang bertanggung jawab untuk mentransfer kekuatan Anda bolak-balik. Dengan koneksi primer yang rusak, hampir mustahil untuk memperkuat jiwa Anda karena tidak ada koneksi, yang juga berarti hampir tidak mungkin untuk memperkuat pikiran Anda. Untuk memperkuat pikiranmu, kamu perlu menyerap mana dengan pikiranmu dan mendorong mana itu ke dalam jiwamu, yang kemudian akan tumbuh lebih kuat, yang pada gilirannya juga akan meningkatkan kekuatan pikiranmu. Dan karena tidak ada hubungan utama, proses ini tidak terjadi. Dalam kasusmu, jiwamu hanya menjadi lebih kuat dengan memperoleh mana melalui koneksi yang jauh lebih kecil, yang berarti kamu harus berkali-kali lebih kuat untuk memperkuat pikiranmu sedikit saja. Namun, kerugiannya adalah mana di tubuhmu selalu dalam keadaan terlalu penuh karena tidak dapat keluar dari pikiran dan jiwamu dengan mudah. Itu membuat manamu sangat tidak stabil dan rentan terhadap transformasi mendadak. Begitulah caramu mengubah mana menjadi energi kehidupan dalam sekejap mata. Cara normal untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memperbaiki koneksi utama. Mana Anda akan menemukan cara untuk melarikan diri ke dalam jiwa Anda, yang akan memperkuat pikiran Anda. Pada gilirannya, tubuhmu tidak akan dipenuhi mana secara berlebihan, membuatnya lebih memakan waktu untuk mengubah mana menjadi energi kehidupan. Kamu bisa membayangkannya sebagai sebuah kerajaan yang berperang melawan satu atau dua musuh. Jika mereka hanya mempunyai satu musuh, mereka akan menempatkan seluruh pasukan mereka di dekat garis depan, siap untuk bereaksi dalam sekejap, tetapi jika mereka diancam oleh dua kerajaan di dua perbatasan yang berlawanan, akan memakan waktu lama bagi pasukan untuk bereaksi karena mereka akan ditempatkan di tengah-tengah kerajaan. Sang mendengarkan dengan penuh perhatian. Sekarang, cara yang saya usulkan untuk menyelesaikan masalah Anda adalah dengan membangun kembali sambungan utama, tetapi di tempat yang berbeda. Jika Anda mengingat kembali analogi kerajaan yang saya gunakan, apa yang akan saya lakukan adalah mengambil salah satu dari dua musuh dan menempatkan mereka di belakang musuh lainnya. Pasukan Anda sekarang hanya perlu berdiri di satu perbatasan. Dalam istilah biologis, saya akan menghubungkan tambatan ke pusat energi kehidupan Anda. Namun, jiwa tidak dimaksudkan untuk tumbuh dengan menyerap energi kehidupan. Secara teoritis, hal itu mungkin terjadi, tetapi membutuhkan lebih banyak usaha. Selain itu, jiwa tidak berhenti menarik mana, yang berarti ia akan terus menyerap energi kehidupan Anda dalam sekejap, tingkat tinggi. Semakin rendah energi kehidupan Anda, semakin banyak energi kehidupan yang dihasilkan tubuh Anda berdasarkan naluri. Naluri kelangsungan hidup Anda muncul, Anda menjadi terjaga, Anda menjadi penuh perhatian, dan emosi Anda menjadi kacau. Dalam keadaan itu, Anda akan menghasilkan lebih banyak energi kehidupan. Tetapi di luar situasi yang sangat berbahaya, keadaan ini hanya terjadi ketika energi kehidupan Anda berada pada sekitar 70% dari maksimumnya. Artinya, jiwa Anda akan terus menyerap energi kehidupan Anda hingga mencapai 70%, dan pada saat itu Anda akan mengalami gejala tersebut terus-menerus selama sisa hidup Anda. Mustahil bagimu untuk tenang. Pikiranmu akan selalu menjadi liar, dan kamu akan merasa seperti berada di tengah-tengah pertempuran setiap detik dalam hidupmu. Selain itu, hilangnya sejumlah besar energi kehidupan terasa seperti Anda akan mati. Selamanya, kesunyian. Apakah kamu yakin menginginkan itu? Tanya Barat. Bagaimana jika dibandingkan dengan berada di ruang isolasi? Sang bertanya. Wester mengangkat alisnya karena terkejut. Hilangnya energi kehidupan memang menimbulkan kecemasan, tapi tidak bisa dibandingkan dengan terkunci di lingkungan tanpa mana. Sang mengangguk. Kalau begitu, aku baik-baik saja. Apa kamu yakin? Tanya Barat. Ini akan tetap bersamamu selama sisa hidupmu. Aku yakin, kata Sang. Wester mengusap dagunya sambil menatap Sang.
Dia ingin bertanya mengapa Sang begitu yakin, tapi dia ingat apa yang dikatakan Kaisar Petir. Orang ini akan mengorbankan segalanya demi kekuatannya. Bahkan dirinya sendiri, kebahagiaannya, orang yang dicintainya, kesehatannya. Baiklah, kata Wester. Kalau begitu, sebagai anggota baru Lightning Manor, anggaplah ini sebagai hadiah selamat datang untukmu. Saya harap Anda akan menjadi kebanggaan Lightning Manor. Aku akan melakukannya, jawab Sang. Terima kasih. Barat mengangguk. Lalu, dia meletakkan jarinya di dahi Sang. Bab 706, Tubuh Prajurit. Sang merasakan pikirannya melayang, dan sedetik kemudian, dia merasa sesuatu yang sangat penting baginya telah direnggut. Rasanya seperti seseorang memasukkan tangannya ke dadanya untuk merobek jantungnya. Namun, Sang tidak bergerak, dan dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengertakkan gigi. Ratu Primordium menatap Sang dengan terkejut, sementara Wester memiliki sedikit sinar pengenalan di matanya. Benar saja, Kaisar Petir benar. Wester pada dasarnya menimbulkan rasa sakit terhebat yang bisa dirasakan siapapun dengan mengobrak-abrik jiwa Sang dan membangun koneksi baru. Namun, Sang hanya mengertakkan gigi. Ini adalah kemauan dan perlawanan terhadap rasa sakit yang luar biasa besarnya. Setelah beberapa detik, Sang terbiasa dengan rasa sakitnya, dan dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Ratu Primordium semakin terkejut, dan bahkan Wester pun terkejut kali ini. Gambaran yang setara dari bumi adalah seseorang yang memandang secara merata pada seseorang yang saat ini perlahan-lahan memotong tubuh orang pertama dengan pisau yang membakar. Sang tidak menunjukkan reaksi apapun lagi. Beberapa detik kemudian, Sang merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sangat sulit untuk menggambarkan perasaan ini. Hal terdekat yang bisa dikatakan Sang adalah dia merasa dunia menjadi lebih nyata. Ibarat seseorang yang baru saja melihat dunia melalui kabut kelelahan tiba-tiba disuntik adrenalin. Mereka lebih waspada, mengamati sekeliling mereka dengan sangat detail, dan ingin melakukan sesuatu. Ini adalah efek dari menjangkarkan jiwa Sang. Sebelumnya, jiwa Sang hanya tertambat oleh koneksi tambatan yang lebih kecil, dan sekarang, koneksi utama telah terjalin kembali. Dan selesai, kata Wester sambil tersenyum ramah sambil menarik kembali jarinya. Jiwamu sekarang akan menyerap energi kehidupan, dan manamu akan berubah menjadi energi kehidupan. Sang mengangguk. Terima kasih, katanya. Untuk saat ini, perasaan Sang tidak terlalu berbeda. Dia merasakan sedikit rasa lelah di tubuhnya, tapi dia tidak akan menyadarinya jika dia tidak mencarinya secara spesifik. Saat ini, kata Wester, pikiran Anda sekarang akan mulai menguat. Pada awalnya, ini akan terjadi cukup cepat karena tubuh Anda jauh lebih kuat daripada pikiran Anda, namun akan melambat dengan sangat cepat. Saya perkirakan pikiran Anda akan mencapai alam penyihir agung awal dalam waktu 5 tahun, alam penyihir agung awal dalam waktu 15 tahun, alam penyihir agung tengah dalam waktu 45 tahun, alam penyihir agung akhir dalam waktu 135 tahun, dan alam penyihir agung puncak dalam waktu sedikit lebih lama dari itu, 400 tahun. Secara alami, jika tubuh Anda meningkat satu tingkat, pikiran Anda juga akan tumbuh lebih cepat. Sang mengangguk. Apa yang terjadi jika saya tetap berada di puncak alam untuk waktu yang lama dan pikiran saya terus menguat? Meskipun pikiran dapat maju ke tingkat individu tanpa masalah, dibutuhkan upaya bersama untuk mencapai terobosan besar. Ketika pikiran Anda mencapai puncak alam, pikiran tidak akan maju kecuali Anda menginginkannya. Dengan asumsi kamu tidak ingin pikiranmu mencapai alam penyihir agung awal, kamu hanya perlu tidak melakukan apapun. Pada saat itu, jiwamu akan terasa seperti terisi penuh, dan tidak lagi menyerap banyak kehidupan, energi karena tidak tumbuh lagi. Sang mengangguk. Sulit baginya untuk menerima kenyataan barunya. Sejak dia tiba di dunia ini, pikirannya selalu jauh lebih lemah daripada tubuhnya. Mempraktikkan sihir adalah suatu kemustahilan, dan yang terburuk, tidak ada yang tahu mengapa Sang tidak bisa mempraktikkan sihir. Apa yang salah? Hal apa yang membuatnya mustahil untuk berlatih sihir? Hari ini, Sang telah mempelajari semua itu, dan terlebih lagi, dia telah memperoleh kemampuan untuk berlatih sihir. Tentu saja, Sang tidak akan berlatih sihir. Sang sudah kehabisan umur panjang hanya dengan berlatih jalur fisiknya. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan mempelajari sihir juga. Namun, memiliki pikiran yang kuat masih sangat berguna untuk banyak hal. Pertama-tama, memahami konsep akan lebih mudah bagi Sang, yang menyelesaikan salah satu masalah utamanya. Sang tahu bahwa ada 4 konsep entropi yang perlu digabungkan menjadi konsep kelima. Sang telah memahami 2 di antaranya yang memiliki pikiran seorang penyihir tertinggi. Kali berikutnya Sang perlu memahami konsep ini lagi adalah ketika dia berada di alam puncak ke-6. Biasanya, pikiran Sang akan berada di alam puncak kelima, yang memungkinkan dia memahami konsep tingkat 3. Tapi sekarang, pikiran Sang akan berada di alam puncak ke-6, yang memungkinkan dia memahami konsep tingkat 4. Artinya, Sang akan bisa menggabungkan kedua senjatanya menjadi satu senjata. Dia akan menghubungkan semuanya. Api melalui penambahan cahaya, melalui senjata kegelapan, melalui pengurangan ke es, dan melalui suhu ke api. Itu akan menjadi sebuah lingkaran, dan lingkaran ini akan memungkinkan Sang untuk menggabungkan adum dan subsisnya menjadi satu senjata. Tentu saja, hal itu akan terjadi jauh di masa depan. Kalau begitu, semuanya baik-baik saja, kan? Barat bertanya sambil tersenyum. Terima kasih banyak, Wester, kata Ratu Primordium. Terima kasih, Kustodian,
kata Sang dengan hormat. Saat ini, Sang benar-benar berterima kasih. Penjaga telah membantu Sang mendekati tujuannya. Barat mengangguk. Kalau begitu, semoga harimu menyenangkan bagi kalian berdua. Dan, Sang, selamat datang di Lightning Manor. Sang membungkuk pendek dan sopan. Terima kasih, penjaga. Setelah itu, kustodian berjalan kembali ke kamarnya dan masuk. Kami akan kembali ke Lucin, kata Ratu Primordium sambil berbalik. Sang mengangguk dan mengikutinya. Banyak hal yang terjadi hari ini. Sang telah bergabung dengan Lightning Manor. Sang telah bertemu dengan Tuan Penyihir. Sang telah bertemu dengan Guntur. Sang telah bertemu dua Raja Penyihir. Kaisar Petir telah memutuskan nasib Sang. Dan yang terpenting, tubuh prajurit Sang telah lenyap. Hari yang luar biasa. Bab 707, meninggalkan Lightning Manor. Ratu Primordium dan Sang berjalan kembali ke Lucin, yang telah menunggu hasilnya dengan cemas. Dia harus diperlakukan sebagai penantang raja, kata Ratu Primordium kepada Lucin. Lucin tersenyum dan mengangguk. Dimengerti, Ratuku. Sang, kata Ratu Primordium. Lucin akan menjelaskan semuanya padamu. Sebagai anggota baru Departemen Pesaing, posisi resmimu bernama Cloud. Sebagai Cloud, Anda memiliki otoritas atas Spark dan Boltlings. Otoritas Anda setara dengan Bolt, dan Anda harus mematuhi perintah Thunders. Sang mengangguk. Dipahami. Lucin akan menjelaskan semuanya secara detail kepadamu nanti. Kuharap umurmu tidak akan habis sebelum memahami void casting. Ketika Lucin mendengar itu, dia menatap Sang dengan kaget. Lucin tidak tahu apa rencana Sang selanjutnya, dan ketika dia mendengar bahwa Sang ingin memahami void casting selanjutnya, dia tahu betapa sulitnya hal itu. Dalam keadaan lain, Lucin akan menyarankan Sang untuk tidak berlatih void casting karena akan terlalu sulit baginya untuk memahaminya. Namun, Sang bukanlah anggota biasa dari Departemen Pesaing, melainkan seseorang yang memiliki 5 rasa jiwa. Perbedaan bakat dan upaya yang diperlukan untuk mendapatkan Spirit Sense 5 kali lipat jauh lebih tinggi daripada mendapatkan Spirit Sense 4 kali lipat. Lucin sendiri, hanya, memiliki 4 Spirit Sense. Ini berarti dia tahu banyak tentang cara menjadi lebih kuat, tapi masih ada perbedaan antara seseorang di levelnya dan seseorang di level Sang. Setelah bertahun-tahun membesarkan King Contenders, Lucin tahu bahwa cara terbaik bagi seseorang dengan 5 Sense Roh untuk tumbuh lebih kuat adalah dengan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan dan mendukung mereka dalam mengambil keputusan. Mencoba membatasi mereka dengan cara konvensional hanya akan merusak bakat mereka. Aku tidak akan gagal, kata Sang datar. Setelah semua yang terjadi hari ini, Sang semakin percaya diri dengan kemampuannya memahami bentuk void casting miliknya sendiri. Meskipun pikiran tidak begitu penting untuk menjadi lebih kuat sebagai seorang pejuang, pikiran tetap memungkinkan seseorang untuk memahami berbagai hal dengan lebih cepat. Ini berarti bahwa pikiran Sang yang semakin kuat juga akan mempercepat latihannya. Saat ini, masalah terbesar Sang adalah umur panjangnya. Sang sudah berusia sekitar 720 tahun, dan usianya hanya tersisa sekitar 280 tahun. Meskipun Sang masih bisa mempertahankan penampilan mudanya untuk saat ini, hal itu akan berhenti ketika dia mencapai usia sekitar 900 tahun. Pada saat itu, tubuhnya perlahan-lahan akan melemah, dan pikirannya akan mulai menjadi lebih lesu. Kalau begitu, semoga beruntung, kata Ratu Primordium. Lucin dan Sang membungkuk dengan sopan, dan Ratu Primordium kembali ke kamarnya. Setelah Ratu Primordium pergi, Lucin menghela nafas lega. Saya senang semuanya berhasil. Apakah kamu? Sang bertanya. Ya, jawab Lucin. Salah satu hal favorit saya adalah menyaksikan salah satu murid saya mencapai tingkat kekuatan yang luar biasa. Saya telah menerima nasib saya. Dalam waktu lebih dari 10.000 tahun, saya akan mati karena sebab alamiah. Satu-satunya hal yang dapat saya nikmati adalah bahwa warisan saya akan tetap hidup bersama murid-murid saya. Lucin mulai menyeringai. Tahukah kamu kalau Ratu Cahaya Bintang pernah menjadi salah satu muridku? Tidak, jawab Sang tanpa emosi. Lucin tertawa kecil. Dia menjadi Raja Penyihir sekitar 7.000 tahun yang lalu. Sekitar 12.000 tahun yang lalu, saya hanyalah seorang Bolt yang seharusnya membantu Awan dalam pelatihan mereka, dan Ratu Cahaya Bintang ditugaskan kepada saya ketika dia masih seorang penyihir agung. Petik 2. Dia juga memiliki 5 kali lipat Spirit Sense saat itu, dan aku mengajarinya sampai dia sedikit kurang kuat dariku. Lucin tertawa kecil lagi, dan kemudian, dia melesat melewatiku dan mengambil alih kekuasaanku. Aku hampir tidak menjadikannya sebagai muridku selama 3.500 tahun. Apakah dia Raja Penyihir terbaru di Lightning Manor? Sang bertanya. Lucin mengangguk. Benar, dia masih memiliki lebih dari 80.000 tahun di depannya. Kehidupannya sebagai Raja Penyihir baru saja dimulai. Beri dia waktu, dan dia akan masuk 10 besar. Oh maaf, aku jadi teralihkan, kata Lucin sambil tertawa keras. Menurutku sebaiknya kita segera pindah dan mengenalkanmu pada rumah barumu. Sang mengangguk tanpa berkata-kata. Lucin dan Sang berbalik dan berjalan menuju pintu keluar Lightning Manor. Gedung Lightning Manor hanya menampung anggota paling kuat dari kerajaan Lightning Manor. Sang dibawa ke sini hanya karena keadaan khusus, dan dia tahu bahwa dia tidak akan melihat Lightning Manor lagi untuk waktu yang lama. Setelah mereka berdua keluar, Sang melompat kembali ke piring transportasi kecil yang dipanggil Lucin, dan mereka berdua terbang menjauh dari Lightning Manor lagi.
Saat mereka melintasi lautan petir, Sang memikirkan tentang bagaimana hidupnya akan berubah. Dua raja penyihir dan satu kaisar penyihir telah memperhatikan Sang, dan mereka tidak menyadari bahwa dia adalah anak bencana. Ini berarti identitas Sang tidak terancam terungkap. Terlebih lagi, dia telah menerima dukungan penuh dari Lightning Manor setelah mengungkap kekuatan aslinya. Saat ini, Sang telah menjadi orang terpilih dari kekaisaran sejati. Jalan ke depan Sang seharusnya dipenuhi dengan prestasi dan kemajuan. Namun, untuk beberapa alasan, Sang merasa segalanya tidak akan berjalan semulus itu. Sesuatu memberitahunya bahwa ada sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Sang fokus pada Lucin, yang telah berubah menjadi sambaran petir. Saat ini, Sang tidak bisa melihat ekspresi Lucin, dan itu membuatnya khawatir. Apakah Lucin benar-benar seperti apa yang dia bayangkan? Semua ini berjalan terlalu lancar. Segalanya tidak mungkin semudah ini, bukan? Tangan Sang mulai sedikit gemetar. Dia bisa merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Jadi, kata Lucin setelah hening beberapa saat. Afinitas macam apa yang kamu miliki? Sang tidak yakin, tapi sesaat, dia mengira suara Lucin terdengar licik dan menyeramkan. Bab 708, Bahaya. Jantung Sang mulai berdebar kencang saat mendengar pertanyaan itu. Ada apa dengan pertanyaan itu? Mengapa Lucin tiba-tiba bertanya tentang afinitasnya tepat setelah mereka berbicara dengan Ratu Primordium dan penjaga? Sesuatu yang aneh pasti sedang terjadi. Sang merasakan tekanan meningkat di dadanya, dan dia merasa Lightning Manor tidak lagi aman untuknya. Permainan macam apa yang mereka mainkan? Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan pertanyaan itu? Sang bertanya dengan suara dingin. Saya mendengar dua pernyataan yang bertentangan. Supervisor Area 23 mengatakan Anda memiliki afinitas suhu, tetapi saya juga mendengar Anda memiliki afinitas senja. Jadi, yang mana? Sang merasa lingkungan sekitarnya menekannya. Ini buruk. Tahukah Lucin bahwa Sang adalah anak bencana? Kenapa lagi dia menanyakan pertanyaan itu? Saya memiliki Twilight Affinity, jawab Sang. Afinitas kegelapan dan cahaya merupakan hal yang spesial di Area 23, dan aku tidak ingin dibunuh oleh para penyihir yang kuat. Karena itu, aku menggunakan api dan es sebagai topeng. Api itu terang, dan es menyerap kehangatan seperti kegelapan. Petik 2. Oh, menarik, kata Lucin dengan suara geli. Sang fokus pada sambaran petir yang ada di Lucin di sampingnya. Pasti ada sesuatu yang salah. Lucin berbicara seolah dia senang mengetahui sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Mengapa Anda bertanya? Sang bertanya dengan dingin. Lucin terdiam sekitar 1 detik. Maksudku, aku perlu tahu afinitas seperti apa yang kamu miliki. Aku perlu menyetujui segudang sumber daya untukmu, dan itu juga tugasku untuk memastikan bahwa sumber daya ini benar-benar berguna untukmu. Kamu akan mendapatkan banyak keuntungan, sumber daya, tapi kamu tidak bisa menyia-nyiakan sumber daya hanya karena itu, mengerti? Sang tidak yakin apakah itu bohong atau tidak. Kedengarannya bisa dipercaya, tapi seluruh sikap Lucin terlalu aneh. Sang tidak mengatakan apapun untuk beberapa saat. Dia tahu Lucin terlalu kuat. Faktanya, tidak masalah apakah Sang mencurigai sesuatu atau tidak. Bahkan jika Sang menggunakan entropi, dia tidak akan bisa menembus mana shield milik Lucin dengan itu. Di hadapan seseorang sekuat Lucin, Sang tidak berdaya. Karena itu, Sang terpaksa menunggu dengan gugup. Jadi, bagaimana rencanamu untuk memahami void casting? Lucin bertanya setelah beberapa saat. Sang memusatkan perhatian pada Lucin dengan curiga. Kenapa dia tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu? Apakah dia merencanakan sesuatu? Apakah dia berencana meninggalkan Sang untuk mati di kamar isolasinya sendiri? Mengapa kamu peduli? Sang bertanya dengan suara dingin. Bang, tiba-tiba, mereka berdua berhenti bergerak, dan Lucin berubah kembali ke wujud manusianya. Dia menatap Sang dengan alis berkerut. Oke, apa yang terjadi? Dia bertanya dengan kesal. Bukankah itu yang seharusnya aku tanyakan padamu? Sang menjawab dengan suara dingin. Sang, kenapa kamu tiba-tiba bertingkah seperti ini? Lucin bertanya dengan kesal. Kami tidak mengalami masalah dalam berkomunikasi ketika kami bepergian ke Lightning Manor, tapi begitu kami kembali, Anda tiba-tiba menjadi tidak kooperatif, tidak sopan, dan agresif. Apakah ini karena kamu merasa lebih baik dariku sekarang? Lucin bertanya. Apakah Anda salah satu dari orang-orang jenius seperti ini, yang percaya bahwa orang lain berada di bawah mereka? Saya harap tidak. Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa banyak dari mereka yang saya lihat mati karena harga diri mereka yang buta. Sang mendengus jijik. Jangan bertingkah seolah kamu tidak mengerti apa yang aku bicarakan. Apa? Lucin bertanya dengan kesal. Aku benar-benar tidak mengerti maksudmu. Kau mempermainkanku, kata Sang. Aku bisa merasakan saat aku dalam bahaya, dan saat aku berada di sampingmu, aku merasa seperti aku akan mati untukmu kapan saja. Kamu merencanakan sesuatu, tapi bukannya membunuhku. Kamu malah mempermainkanku karena rasa hiburan yang tidak masuk akal, kata Sang dingin. Lucin terkejut. Lucin belum pernah seterkejut dan seterkejut ini selama berabad-abad. Setelah beberapa detik, dia hanya bisa mengucapkan satu kalimat. Apa yang kamu bicarakan? Sang tidak menjawab dan hanya fokus pada Lucin. Dia bisa merasakan bahwa Lucin sedang menunggu kesempatan bagus untuk membunuhnya. Mengapa aku harus membunuhmu? Lucin bertanya sambil mengacak-acak rambutnya sendiri dengan kesal. Kamu mendengar perintah Ratu Primordium.
Jika aku membunuhmu, kemungkinan besar aku akan dibunuh sebagai balasannya. Itu sama saja dengan mengkhianati Lightning Manor. Terlebih lagi, jika kami ingin membunuhmu, kenapa kami tidak melakukannya di Lightning Manor? Apa menurutmu kami punya waktu untuk melakukan sesuatu yang bodoh seperti mempermainkan emosi seseorang seperti itu? Sejujurnya, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Apakah kamu biasanya seperti ini? Saat kamu memberitahuku tentang kekuatanmu yang sebenarnya, kamu tidak terlihat curiga dan gugup, tapi begitu kamu benar-benar aman, kamu mulai menjadi gila karena kecurigaan, paranoia, dan kecemasan. Ini tidak masuk akal. Sang mendengarkan Lucin dengan penuh perhatian. Sang bisa merasakan kepalsuan kata-kata Lucin, tapi kata-kata yang diucapkannya sangat logis. Di permukaan, kata-katanya tampak sangat logis dan tidak dapat disangkal. Tapi Sang bisa merasakan Lucin berbohong. Lucin memandang Sang dengan heran dan kaget. Lucin sangat kuat dan berpengalaman, yang memungkinkan dia melihat bagaimana perasaan Sang. Sang, apa yang terjadi? Lucin bertanya, apa yang terjadi saat kamu sendirian bersama Ratu Primordium? Aku belum lama mengenalmu, tapi aku tahu kamu telah berubah dalam 1 jam terakhir. Pasti terjadi sesuatu, kata Lucin. Sang fokus pada Lucin, tapi pikirannya memikirkan semua yang terjadi secara otomatis. Tubuh prajurit. Sang berhenti fokus pada Lucin. Sebaliknya, dia fokus pada tubuhnya sendiri. Energi hidupnya rendah. Dia sangat gugup. Dia merasa seperti berada dalam bahaya kematian. Dan setelah melihat ke dalam beberapa saat, Sang juga tahu bahwa dia merasakan sakit. Apakah ini, pikir Sang, apakah ini efek dari operasi kustodian? Sang kembali fokus pada Lucin, yang hanya memandang Sang dengan bingung. Sang menekan kegugupannya dan memikirkan segalanya secara logis. Lucin benar, tidak ada alasan baginya untuk melakukan semua ini. Namun, meskipun Sang mengetahui hal itu, rasa bahayanya masih terus menerpa dirinya. Dia akan mati, sesuatu akan menyerangnya, dia harus lari. Dia harus bertarung, dan saat itulah ia sepenuhnya tenggelam. Tidak ada bahaya, ini hanyalah dampak dari operasi kustodian. Dan Sang menyadari bahwa ini akan menjadi keadaan normal barunya. Beginilah kehidupannya mulai sekarang. Bab 709, Pembunuhan. Setelah menyadari apa masalah sebenarnya, Sang memberitahu Lucin tentang perubahan tubuh prajuritnya yang dilakukan penjaga. Ketika Sang selesai berbicara, Lucin memandangnya dengan ekspresi khawatir. Bagaimana perasaanmu? Dia bertanya. Sepertinya ada yang berencana membunuhku, kata Sang. Aku bisa meyakinkanmu bahwa belum ada seorang pun di dalam Lightning Manor yang berencana membunuhmu, kata Lucin. Belum, ulang Sang. Yah, pada dasarnya kamu adalah pesaing Cloud lainnya karena kami hanya dapat mengirim 1 King Contender ke turnamen besar. Jelas dilarang membunuh rekanmu di Lightning Manor, tapi itu tidak menghentikan beberapa dari mereka. Dari waktu ke waktu sampai saat ini, saya masih harus mengeksekusi salah satu Cloud karena gagal atau berhasil dalam rencana membunuh Cloud yang lain, jelas Lucin. Saat ini, mereka hampir tidak tahu apa-apa tentangmu, tapi saat mereka mengetahui lebih banyak tentang kekuatanmu yang sebenarnya, beberapa dari mereka mungkin berencana membunuhmu. Sang tidak suka mendengarnya karena berbagai alasan. Besar, aku juga akan menjadi korban pembunuhan sungguhan, dan dengan rasa paranoia yang baru kudapat, akan menjadi sangat sulit untuk mengetahui siapa yang sebenarnya ingin menangkapku. Orang yang paling ramah dan paling normal mungkin tampak seperti musuh yang licik dalam pikiranku, dan aku mungkin berpikir bahwa musuh yang sebenarnya licik hanyalah orang-orang baik karena menurutku aku hanya bersikap paranoid. Saya kira cara terbaik adalah memperlakukan semua orang seolah-olah mereka berencana membunuh saya. Seperti itu, saya tidak bisa tidak siap. Inilah salah satu alasan mengapa Sang tidak menyukai apa yang dikatakan Lucin, tapi ada alasan lain. Dan saya tidak diizinkan menghentikan terjadinya upaya pembunuhan ini. Sang bertanya. Apa maksudmu dengan berhenti? Lucin bertanya dengan alis terangkat. Bunuh orang yang ingin membunuhku sebelum mereka benar-benar melakukan upayanya, kata Sang. Lucin menghela nafas. Sang, kamu tidak bisa melakukan itu. Di Lightning Manor, kami mengatakan bahwa orang-orang tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Bahkan jika salah satu dari awan menemuimu sendirian, jauh dari siapapun, sambil diikuti oleh individu bertopeng yang lebih kuat daripada mereka, kamu tidak bisa berasumsi bahwa mereka ada di sana untuk membunuhmu. Tentu, sepertinya mereka berencana melakukannya, tapi mereka juga bisa saja berada di sana karena alasan yang berbeda. Bagaimana jika individu bertopeng itu hanyalah salah satu dari baut yang mengikuti awan yang tidak suka dilihat oleh orang lain? Yang lain, kami memiliki orang-orang seperti itu. Kamu tidak bisa membunuh orang begitu saja karena mereka terlihat mencurigakan. Tentu saja, jika orang benar-benar mengatakan bahwa mereka akan membunuhmu, itu adalah sesuatu yang berbeda. Pada saat itu, kamu akan memiliki alasan dan menunjukkan niat jahat terhadapmu, tapi meskipun begitu, kamu tidak bisa membunuh mereka begitu saja. Awan sangat berharga bagi Lightning Manor, dan kami tidak bisa membiarkan kalian saling membunuh secara salah karena setiap pengeluaran Cloud hanya dapat dihitung dalam kristal mana kelas 7. Mengabaikan fakta bahwa kamu akan membunuh seseorang dari organisasimu sendiri, kamu masih harus mengeluarkan beberapa kristal mana tingkat 7 ke Lightning Manor. Jelas sekali, Sang bukanlah penggemar terbesar dari apa yang baru saja dia dengar. Anda tentu menyadari bahwa jika seseorang bersedia melakukan upaya nyata,
mereka akan menyadari bahaya kegagalan yang sebenarnya, yang berarti mereka hanya akan melakukannya jika mereka yakin 100% akan berhasil. Ini berarti bahwa upaya sebenarnya tidak hanya sekedar upaya, melainkan kesuksesan, jelas Sang. Itu tidak benar, kata Lucin dengan cukup percaya diri. Kamu bisa meminta Bolt untuk bertindak sebagai pengawalmu, tapi mereka akan meminta sebagian dari sumber daya yang kamu inginkan. Membunuh Cloud sudah sulit, tapi membunuh Bolt bahkan lebih sulit karena hampir semuanya adalah Pig Magelord. Pertarungan antara pemimpin penyihir puncak akan segera menarik perhatian beberapa guru dan bahkan mungkin Raja Penyihir, dan hampir tidak ada cara untuk membunuh Raja Penyihir puncak dalam sekejap. Kamu memerlukan guntur untuk itu, dan tidak ada yang membutuhkan awan, menawarkan Thunder akan sepadan dengan risikonya. Sang masih tidak menyukai kebijakan ini. Jadi, ringkasnya, aku tidak diperbolehkan membunuh siapapun dari Lightning Manor, tapi jika aku ingin aman dari orang-orang di Lightning Manor, aku harus menghabiskan banyak sekali sumber daya untuk menjadi pengawal. Apakah itu benar? Lucin menghela nafas. Saya tahu bahwa sistem ini tidak sempurna karena dalam beberapa hal menguntungkan aktor jahat, tapi kita tidak bisa melakukan hal lain jika kita benar-benar ingin percaya pada kebaikan orang lain. Tentu saja, kami dapat mengirimkan Bolt untuk mengawasi kalian semua sepanjang waktu, tapi itu juga akan membuat banyak dari kalian tidak nyaman karena kalian memiliki metode pelatihan rahasia yang tidak ingin kalian ungkapkan. Selain itu, setiap Bolt sangat berbakat, dan mereka telah menjadi penyihir terkuat dari miliaran penyihir lainnya. Kita tidak bisa begitu saja memaksa orang seperti itu untuk bekerja sebagai pengawal selama ribuan tahun. Bayangkan, setelah semua yang telah Anda capai, kamu harus bekerja untuk beberapa penyihir tinggi dan menyaksikan mereka berlatih. Itu akan sangat buruk. Kita juga tidak bisa hanya melihat ke dalam pikiran setiap orang untuk melihat apakah mereka ingin membunuh orang lain. Mengabaikan masalah etika dengan hal itu, jika kita ingin melakukan hal ini, Anda harus menjadi bagian dari hal tersebut. Apakah Anda ingin tindakan Anda? Keberatan membaca. Sang tidak menjawab. Kupikir begitu, kata Lucin. Inilah sebabnya kamu harus menerima peraturan saat ini, Sang. Sang masih bukan penggemarnya. Baiklah, kalau begitu, mengapa kita tidak membiarkan kita saling membunuh? Oh, tidak. Kamu salah paham, kata Lucin cepat. Meskipun begitu, saya belum menjelaskan apapun tentang posisi baru Anda, sehingga dapat dimengerti jika Anda salah paham. Sang, bukannya kalian tidak boleh saling membunuh. Tapi kalian tidak boleh melakukannya secara diam-diam dan dengan bantuan orang lain. Kalian boleh saling membunuh, tapi itu harus dilakukan secara terbuka dan dengan izinku. Lightning Manor mengizinkan kalian untuk membunuh satu sama lain, tetapi ia harus mengetahui alasan kalian membunuh satu sama lain, dan kalian harus meminta izinnya. Bab 710/100 serangga berbisa. Sekarang segalanya berbeda. Sang mengira membunuh satu sama lain sepenuhnya dilarang, tetapi ternyata tidak. Dan bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Sang bertanya. Yah, kata Lucin sebelum berubah menjadi Lightning Bolt lagi. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Akan kujelaskan selagi kita dalam perjalanan. Sang tidak menjawab, dan keduanya terus menembak ke kejauhan. Jadi, pada dasarnya, untuk menjadi sekuat awan, kamu memerlukan banyak bahaya dan pertarungan sungguhan. Berdiam terus-menerus di dalam gua kecilmu dan bermeditasi selamanya tidak akan memberimu kekuatan pertempuran seperti ini. Jika ya, kita akan memiliki awan 1000 kali lebih banyak daripada saat ini. Untuk menjadi luar biasa, Anda harus menjalani kehidupan yang luar biasa. Anda harus mencapai hal-hal yang orang lain terlalu takut untuk lakukan atau tidak bisa lakukan, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Salah satu komponen terbesarnya adalah pertarungan nyata sampai mati. Petik 2. Kami tahu itu, dan itulah sebabnya kami menciptakan lingkungan yang sempurna untuk hal itu. Pernahkah Anda mendengar cerita aneh tentang orang yang ingin membuat serangga paling berbisa? Lucin bertanya. Tidak, jawab Sang. Jadi, ada orang ini, dan dia ingin membuat serangga paling berbisa. Suatu hari, dia mendapat ide jenius untuk memasukkan 100 serangga paling berbisa yang bisa dia temukan ke dalam pot dan membuat mereka saling membunuh hingga hanya satu serangga yang bisa dibunuh. Tersisa, percaya bahwa serangga terkuat akan mewujudkan kekuatan semua serangga yang telah dibunuhnya, menjadikannya yang paling berbisa. Tentu saja, biologi tidak bekerja seperti itu, dan dia gagal total. Namun, eksperimennya menunjukkan konsep yang sangat nyata. Seorang jenius yang tak tertandingi belum tentu sangat kuat. Kata tak tertandingi berarti bahwa yang tak tertandingi itu tidak punya rekan. Seorang jenius yang tiada taranya di sebuah desa mungkin sama saja menjadi sampah ketika ada 100 orang jenius yang lebih baik di kota terdekat. Namun, bagaimana para jenius yang lebih baik ini menjadi lebih baik? Itu karena, untuk menjadi tidak ada taranya, mereka harus berjuang melalui banyak hal, lebih banyak rekan daripada jenius desa yang tiada taranya. Bayangkan kita memiliki 100 orang jenius yang tiada taranya dari 100 desa. Jika kita mengunci mereka semua di dalam sebuah arena dan hanya mengizinkan satu dari mereka untuk pergi, apa yang akan terjadi? Mereka akan mulai berkelahi. Mungkin separuh dari mereka mati, dan separuh lainnya telah memperoleh pengetahuan berharga tentang pertarungan hidup dan mati, membuat mereka lebih kuat untuk pertarungan berikutnya. Kemudian, separuh lainnya mati, dan 25 sisanya mungkin memahami sesuatu yang membuat mereka lebih unggul dari lawan mereka. Kemudian, lebih banyak lagi yang mati,
tapi yang tersisa akan tumbuh lagi selama pertarungan mereka. Pada akhirnya, kita hanya punya satu orang yang tersisa, tapi orang itu telah belajar banyak sehingga dia di masa lalu tidak bisa dibandingkan dengan dia yang sekarang. Kami menggunakan 100 orang jenius yang tiada taranya untuk menciptakan seorang jenius sejati yang tiada taranya. Begitulah cara kerja Departemen Pesaing. Saat ini, terdapat lebih dari 110 Archmage Cloud di Departemen Pesaing. Tentu saja, mereka tidak bisa semuanya menjadi pesaing raja. Faktanya, kemungkinan besar bahwa tidak satu pun dari mereka akan menjadi pesaing raja sejak kita membakar melalui mereka begitu cepat. Terlebih lagi, bayangkan mereka semua mencapai alam raja penyihir. Dengan bakat mereka, mereka pada akhirnya akan mencapai kekuatan guntur, lalu bagaimana? Kita hanya memiliki ruang untuk sekitar 70 guntur, dan kita mendapatkan 110 potensi guntur dalam satu generasi. Archmage, yang berumur sekitar 1000 tahun sementara Thunders hidup selama lebih dari 20.000 tahun. Selain itu, kualitas dari Thunder ini hampir pasti akan lebih rendah dibandingkan Thunder yang kita miliki saat ini karena, agar semua cloud ini dapat bertahan, kita perlu memanjakan mereka dengan aman. Jadi, untuk memaksimalkan manfaatnya, Lightning Manor mengambil pendekatan serangga berbisa ini, tapi alih-alih hanya memerintahkan kalian semua untuk membunuh satu sama lain, kami membiarkan kalian punya pilihan. Sebagai Archmage Cloud, kamu mendapatkan satu kristal mana tingkat 7 per abad, tapi jika kamu ingin lebih, kamu harus mengikuti misi, turnamen, ujian, dan sejenisnya yang sangat berbahaya. Selain itu, jika dua cloud menyetujui duel hidup dan mati, pemenang berhak menyimpan semua harta milik pihak yang kalah. Lucunya, kami tidak perlu memaksamu ke dalam situasi berbahaya. Karena kalian semua jenius, kalian semua terbiasa mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan imbalan yang luar biasa. Apa yang tidak kita inginkan adalah seseorang yang membunuh cloud lain dengan kekuatan pinjaman. Mantra sekali pakai dari Raja Penyihir, pembunuh penyihir leluhur, binatang leluhur yang kuat, dan sebagainya. Jika awan akan mati, ia akan mati, berada di salah satu ujian atau saat bertarung secara adil melawan cloud lain. Setelah mendengarkan semua ini, Sang menyela dengan sebuah pertanyaan. Dan kamu masih mendapatkan pembunuhan dengan semua itu. Sedihnya, ya, kata Lucin sambil menghela napas. Bayangkan Anda memiliki semacam permusuhan yang tidak dapat diselesaikan dengan cloud lain. Anda ingin membunuh mereka apapun yang terjadi, tetapi setiap kali Anda menantang mereka berduel, mereka menolak. Setiap kali Anda bergabung dalam salah satu uji coba besar untuk membunuh mereka, mereka mundur. Anda memiliki kebencian yang tidak dapat diselesaikan, tetapi tidak ada cara untuk membunuh orang itu secara resmi. Saat itulah Anda berpikir tentang pembunuhan. Selain itu, meskipun semua orang di sini bisa dianggap sebagai jenius tiada taraf di antara miliaran orang, masih ada perbedaan. Anda memiliki 5 sense roh. Yang lain tidak. Bagaimana mereka bisa menang melawanmu dalam duel yang adil? Mereka yakin bahwa mereka akan menjadi cukup kuat jika mereka memiliki lebih banyak sumber daya, dan mereka yakin bahwa mereka akan memenangkan turnamen akbar. Namun, hanya ada satu tempat untuk turnamen tersebut. Jadi, mereka mencoba membunuhmu, jelas Lucin. Dan bagaimana dengan saya? Sang bertanya. Dengan cara apa? Lucin bertanya. Apakah aku akan menjadi sasaran pembunuhan? Pada awalnya, tidak, kata Lucin. Semua orang mungkin akan berpikir bahwa kamu sangat lemah dan tidak layak menjadi Cloud. Kamu mungkin akan segera ditantang untuk berduel. Bagaimana kamu menghadapinya, itu terserah kamu. Maukah kamu menerima duel tersebut, mengungkap kekuatanmu yang sebenarnya, dan menjadi target? Apakah kamu akan menolak dan bertindak seperti orang yang penurut? Itu semua tergantung pada tindakanmu. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.